Iya, minasan, welcome back again with Mr. Ege di sini. Akhirnya kita berjumpa lagi di pembahasan One Punch Man. Tapi jangan lupa like-nya, oke? Pada kesempatan kali ini, Mr. Ege mau ngajak kalian buat nge-breakdown lebih jauh informasi maupun asumsi yang bisa kita dapatin dari kekuatan Third Eye yang dibahas beberapa chapter lalu. So, apa aja hal tersebut? Ya, langsung aja kita let's go mawon ke kontennya, Ge. Let's go. Third Eye dan sejarahnya. Pertama, tentu kita bahas dulu soal seluk-beluk gimana mulanya Third Eye bisa dimunculkan dalam cerita One Punch Man. Kita pasti baru memahami soal Third Eye dan kemampuannya ini setelah beberapa chapter belakangan kan? Karena dari pihak Tsukuyomi mau mengincar kekuatan ini. Padahal Third Eye bukan hal baru di dunia One Punch Man. Yaps, kemampuan Third Eye bahkan udah diperkenalkan sejak awal cerita guys. Di season pertama pun udah disebutkan. Pada rentan waktu itu terdapat peramal terkenal. Dia bernama Shibabawa. Dan kerap kali dijadikan andalan asosiasi pahlawan untuk memperkirakan bencana besar apa yang akan mengancam bumi. Sayang, Shibabawa ini meninggal ketika mendapati gambaran masa depan yang mengerikan. Saking kagetnya sama pandangan masa depan yang ia lihat tersebut, Shibabawa jadi batuk hebat, terus meminum obat, malah tersedak dan kisah hidupnya pun tamat. Nah, kemampuan melihat dan meramal masa depan dari Shibabawa ini diyakini sebagai Third Eye. Hal ini terlihat dari kepopuleran Shibabawa, bahkan di masa Fubuki dan Psychos masih duduk di bangku SMA. Nah, karena kagum dan mau menyukseskan organisasi yang dibuat oleh Fubuki, Psychos merasa kemampuan melihat masa depan ini akan sangat baik serta bisa membuat Fubuki senang. Lalu pembicaraan mengenai Third Eye kembali dibahas oleh organisasi Tsukuyomi. Organisasi ini bahkan sampai rela memberikan kucuran dana ke asosiasi pahlawan demi bisa mendapatkan Psychos dan mencari informasi lebih dalam terkait Third Eye itu guys. Informasi terkait dengan Third Eye ini guys sepertinya bukan rahasia khusus, akan tetapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk mempunyai kemampuan ini. Kenapa ini bukan rahasia? Ya, karena Mr. K berpatokan soal gimana Psychos bisa mencari arsip yang berkaitan dengan Third Eye tersebut. So, melihat hal itu, Mr. K meyakini Third Eye memang bisa diupayakan, namun tidak semua orang bisa mendapatkan. Asumsi ini semakin kuat jika kita melihat organisasi Tsukuyomi sama halnya dengan Psychos. Mereka juga pasti udah mendapat informasi terkait dengan Third Eye dari berbagai sumber. Tetapi entah bagaimana mereka masih tak kunjung dapat kemampuan tersebut. Maka dari itu Mr. K bakal sedikit beromong kosong lah. Mereka yang dianugerahi kekuatan telekinesis punya kesempatan lebih besar untuk memperolehnya. Sejauh ini cuma 2 orang yang diketahui memiliki kehebatan dari Third Eye. Pertama, peramal Shibabawa dan Psychos. Sayang Shibabawa background karakternya kurang dibahas begitu jelas. Berbeda dengan Psychos yang digambarkan sejak awal adalah seorang esper alias bahasa kitanya ya cenayang lah. Nah, Shibabawa juga sebenarnya masih masuk kategori cenayang jalur peramal. Tapi apakah dia termasuk esper atau bukan, belum diberi jawaban. Esper memang sangat berkaitan dengan kemampuan di luar akal, seperti telepati dan semacamnya. Sehingga masih sangat mungkin meramal masih linear dengan kemampuan esper ini. Karena udah familiar, jadi chance buat dapat kekuatan ini bagi para esper jelas lebih besar. Nah, masalahnya Tsukuyomi ini kebanyakan esper buatan. Persis seperti yang dikatakan Tatsumaki, mereka masih bereksperimen. Ya, karena esper buatan ini feel-nya jelas berbeda dengan mereka yang udah punya kemampuan sejak lahir, mau dicari dan dicoba dengan berbagai cara sudah jelas akan sangat sulit dilakuin. Berdasarkan hal inilah menjadi jelas kenapa hingga cerita One Punch Man berlangsung sampai detik ini baru 2 orang yang diketahui mempunyai kemampuan potensi untuk membangkitkan Third Eye. Kekuatan dan amalan yang muncul. Guys, itu tadi sekilas kita membahas bagaimana sejarah dan para pengguna Third Eye. Sekarang kita membahas soal dampak kekuatan yang dihasilkan. Kemampuan Third Eye memungkinkan penggunanya dapat melihat masa depan. Akan tetapi rentang waktu masa depan mana yang sanggup dilihat sejauh ini masih terlalu abu-abu. Ya, kalau dari yang dilakukan Shibabawa ya, ia akan melihat ramalan monster seperti apa yang bakal mengancam bumi dan mungkin gambaran gimana soal kekuatan serta kehancuran yang diberikan. Informasi ini kemudian akan digunakan oleh asosiasi pahlawan untuk bisa menyiapkan pencegahan sekaligus penanganan agar kejadian buruk yang diramalkan tidak sepenuhnya terjadi. Karenanya meski bukan dikategorikan sebagai pahlawan, Lady Shibabawa ya sampai mendapat akses dan perlindungan khusus dari asosiasi pahlawan setidaknya sampai ia meninggal dunia. Hal ini menjadi fakta menarik kalau emang Shibabawa itu sangat important lah.
Terus Psychos jelas punya kesempatan untuk dapat melakukan hal yang sama, namun dibandingkan Lady Shibabawa, sepertinya Psychos nasibnya emang buruk. Ya bukan karena dimanfaatkan aja sih, karena kita kan ngerti kan, Fubuki malah merasa terancam dan takut Psychos bisa menjadi lebih kuat dan superior dibandingkan dirinya. Alhasil kemampuan Third Eye milik Psychos disegel oleh Fubuki. Terus terkait bagaimana gambaran masa depan yang mereka lihat, Lady Shibabawa nampaknya kelihatan lebih berpengalaman dari sini. Ia mengandalkan bola layaknya Bamba Dukun dan memperkirakan masa depan dari sono. Hal serupa sayangnya tak terjadi pada Psychos. Ketika dirinya mempelajari seluk-beluk Third Eye, perlahan kemampuan Third Eye datang dan memberikan gambaran masa depan di waktu yang tidak diinginkan oleh Psychos. Puncaknya, ya Psychos hampir gila. Ini sebenarnya masih cukup mending sih. Baik Shibabawa dan Psychos melihat masa depan yang sama bakal hancur. Karena kalau kita melihat Lady Shibabawa yang melihat ini langsung mati, sedangkan Psychos jadi punya pemikiran ekstrim untuk segera menghabisi manusia di seluruh dunia. Sepertinya alasan Psychos sampai mengupayakan mendirikan asosiasi monster nampaknya memang ada hubungannya sama masa depan yang ia lihat. Meski berbeda nasib, mereka berdua jelas merasakan kepanikan yang sama saat menjelang kematiannya pun ya. Lady Shibabawa pun sampai menulis bumi dalam masalah. Well, melihat kekuatan yang diberikan, jelas ini sepadan sama resiko yang didapatkan. Bagaimanapun ya, Third Eye seolah menjadi mimpi buruk jika masa depan merupakan sesuatu yang bersifat kehancuran. Kedua penggunanya bahkan merasakan sensasi hebat berkat gambaran yang diberikan itu. So, semisal nggak kuat mental, bisa-bisa gila ya, kayak macam Psychos. Pemberian enggak. Oh iya, terkait dengan ramalan yang muncul, meski sama-sama menggambarkan kehancuran, pada kasus Psychos agak unik. Dia menganggap manusia justru yang jadi penyebab kehancuran bumi itu sendiri. Misalnya gak tahu pasti sama gimana gambar yang dia dapatkan Lady Shibabawa, bisa aja serupa ataupun gak ya. Nah, di konten 3 kemarin misalnya sempat singgung semisal agak tidak mungkin Third Eye diberikan oleh God. Alasannya karena Psychos memang mempelajarinya, namun setelah misalnya pikir-pikir kembali, kemungkinannya masih gak 00% banget sih, alias meski kecil, masih ada hal itu bisa benar terjadi. Hal ini terkait dengan pembicaraan soal God sendiri, rupanya sudah ada dari zaman dulu kala. Terlihat dari tulisan prasasti di altar persembahan yang jadi tempat berendam Saitama. Maka bukan tidak mungkin ya jika prasasti jadi bukti God berupaya membuat seseorang membangkitkan kekuatan God. Lalu arsip-arsip soal Third Eye juga jadi jalan untuk orang-orang mempunyainya. Pertanyaannya ya, kenapa God mau orang-orang memperoleh kemampuan Third Eye ini? Ya, jawaban saat ini ya, karena God bisa mengendalikannya dan memberikan sesuatu gambaran yang seolah-olah manusia bersalah atas kehancuran bumi. Sebab melihat gimana tindakan God, sepertinya ia sangat punya dendam mendalam terhadap manusia. Bahkan ia setuju dengan pendapat Homeless Emperor untuk menghabisi umat manusia. Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Psychos. Ya, seolah-olah God merencanakan paham bahwa umat manusia harus hancur, dan paham ini perlu dimiliki oleh beberapa orang. Lalu asumsi yang juga memperkuat masalah Third Eye dan hubungannya dengan God adalah momen di mana Fubuki sempat merasakan aura God pada Psychos. So, selain karena alasan tutup mulutnya Psychos soal God, nampaknya God masih ingin memanfaatkan Third Eye dari Psychos agar bisa menghancurkan umat manusia. Sebab itu deh, Psychos masih dikasih hidup meski udah dikasih kekuatan God. Oke, balik lagi sebentar ke Tsukuyomi ya. Ia juga mengincar kemampuan Third Eye, namun untuk digunakan sebagai apa masih belum jelas motifnya. Secara kasar, di konten 3N beberapa waktu lalu, kita sempat membahas jika kemungkinan besar mereka memang memonopoli informasi masa depan agar bisa menguasai dunia. Well, itu memang jadi asumsi paling memungkinkan sih, tapi misalnya juga berpikir itu aja gak cukup. Semisal kita melihat pada apa yang terjadi ke Tatsumaki, bukan tidak mungkin Tsukuyomi mau membuat Third Eye buatan like yang mereka lakukan agar orang-orang di pihak Tsukuyomi punya kemampuan esper. Ya, bagaimanapun, tujuan God maupun Tsukuyomi dalam memanfaatkan Third Eye bisa berdampak buruk bagi dunia One Punch Man, guys. Apalagi jika memang Tsukuyomi bisa memonopolinya. Sebab ya, kalau God, rekam jejaknya diketahui oleh Blast dan kawan-kawan, jadi bisa segera diatasi. Beda dengan Tsukuyomi yang malah diterima baik oleh asosiasi pahlawan. So, gak menutup kemungkinan konflik pada arc kali ini akan berpusat pada kemampuan Third Eye lebih jauh dan menjadikan Tsukuyomi sebagai villain utama dan menyerempet God juga. Jadi gak sabar nih untuk menantikan hal ini. Oke, mungkin itu aja observation kita kali ini guys terkait Third Eye. Monggo coret-coret aja di komentar kalau ada keluh kesah atau protes, ya gak apa-apa. So, see you again next time. Jangan lupa like-nya. Adios, stay safe everyone. Salam Adimedia.